Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 13 Mei. Selang 9 tahun, Presiden Donald Trump dijadwalkan tiba di Beijing malam ini untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Apakah forum ini akan menjadi terobosan baru terhadap konflik di Timur Tengah dan Selat Taiwan, atau hanya menjadi pertunjukan politik di mana masing-masing pihak mendapatkan keuntungannya sendiri? Sementara itu, reaksi warga Tiongkok terhadap kunjungan Trump terbagi menjadi dua kubu. Situasi di luar kota terlarang tampak tenang, namun bagi warga Beijing bahkan seluruh Tiongkok, KTT Donald Trump Xi Jinping yang akan segera berlangsung selang 9 tahun ini ditanggapi secara antisipatif dan emosional. 川普这个人很势利，是吧？也是说变脸就变脸的人。我个人感觉他非常真诚的一个人，就是。 Trump berangkat ke Beijing dengan pesawat Air Force One tanggal 12 sore. Delegasi perdagangan yang mengunjungi Tiongkok bersama Trump juga memicu berbagai spekulasi dalam pasar finansial. Namun analis dari Hong Kong memandang hal ini dengan skeptis dan menilai bahwa kunjungan Trump ke Tiongkok kali ini tidak bermakna substansial. Maka jangan berharap pasar Asia menanggapi secara antusias. Actually, I think he should cancel his China trip. It's only a vanity trip for him. Trump berjanji akan membahas isu penjualan senjata ke Taiwan bersama Xi Jinping. Namun berdasarkan protokol 6 jaminan yang dirancang pemerintahan Ronald Reagan, Amerika tidak perlu meminta saran Tiongkok terkait isu penjualan senjata ke Taiwan. Apakah tindakan Trump telah melanggar prinsip ini? Departemen Luar Negeri Amerika segera menanggapi bahwa mereka masih berpegang teguh pada protokol 6 jaminan. Indeks harga konsumen Amerika bulan April mencapai 0,6%, naik 3,8% per tahun, mencatat rekor tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Faktor utama inflasi adalah perang dengan Iran yang memicu krisis energi dan rantai pasokan global. Namun Presiden Trump menekankan inflasi akan turun signifikan saat perang berakhir. IHK AS bulan April naik 3,8% per tahun, mencatat rekor tertinggi untuk 3 tahun terakhir. Pakar ekonomi menyatakan kenaikan tersebut akan mendongkrak biaya transportasi dan konsumsi dan memicu gelombang ketekanan inflasi kedua. Laporan ini juga memberikan tekanan politik bagi Trump karena salah satu alasan utama ia memenangkan pemilu tahun 2024 adalah menjanjikan menurunkan inflasi dan menurunkan biaya hidup. Namun, Trump menekankan ia tidak mempertimbangkan situasi keuangan rakyat Amerika. Prioritasnya adalah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Wabah tikus di kota Taipei merajalela. Departemen Perlindungan Lingkungan meluncurkan layanan deteksi dan pencegahan hama tikus komunitas pada tanggal 15. Total 86 petugas profesional dan tim disinfeksi bertugas sebagai pakar pembasmi tikus. Mereka akan membantu warga menemukan celah dan titik buta dalam menangani hama tikus. Kepala Tim Desinfeksi Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Taipei di Distrik Songshan memperagakan cara memastikan jejak tikus dan lubang di pipa. Ia adalah pakar pembasmi tikus Kota Taipei yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki sertifikat teknis profesional dalam bidang pencegahan penyakit. 这个证照要考，要受训7天，然后受训完7天以后，然后在那个国家考试，几乎90%都有证照。 Lulusan kelas desinfeksi dari setiap distrik ini berjumlah 86 orang, membentuk inti tim pakar pembasmi tikus Kota Taipei. Layanan penanggulangan tikus diprioritaskan untuk komunitas dan bukan untuk rumah tangga. Ketua tim menjelaskan upaya menemukan jejak tikus hingga memberikan saran dan membuat catatan diagnostik pada komunitas dengan ruang lingkup yang agak besar setidaknya butuh waktu 4 jam. 纱窗啊，或者是鼠笼啊，这些作为去帮他做防治。台北市呢，除了环境整洁跟鼠类侦防师之外，也能够再进一步的借鉴国际经验导入一些乐区地图或是智慧感测系统等等。 Komite Manajemen Komunitas di Kota Taipei dapat mengajukan permohonan mulai tanggal 15. Pelatihan staf akan dilakukan sesuai kebutuhan. Penggunaan pestisida kimia merupakan langkah terakhir dan bukan prioritas.
Kota Taipei tetap akan mengutamakan langkah pencegahan fisik mencakup mencegah tikus muncul, makan, dan bersarang. Awak angkutan umum sering menjadi sasaran perlakuan tidak ramah dari penumpang. Tadi malam, seorang pria mabuk membuat keonaran di gerbong kereta api lokal. Ketika kondektor datang untuk menangani, ia malah dicaci maki. Sementara itu, pagi ini seorang penumpang menyerang sopir bus yang tidak berhenti di halte bus dengan alat pemecah kaca. Seorang penumpang menggunakan alat pemecah kaca untuk menyerang sopir, menyebabkan cedera di kepala dan tangan kirinya sopir. Pelaku adalah pria berusia 75 tahun yang naik bus Sanchong pada tanggal 13. Ia marah karena bus tidak berhenti di halte bus, kemudian berdebat dan menyerang sopir bus. Akhirnya ia diserahkan ke polisi. Insiden lain terjadi pada tanggal 12 malam. Seorang pria berteriak lantang sejak naik kereta lokal dari stasiun Songshan. Ia akhirnya diamankan polisi dan diserahkan ke kantor kejaksaan untuk diselidiki sesuai UU Perkeretaapian. Gunung berapi di Maluku Utara meletus pada hari Jumat minggu lalu. Sebuah tim pendaki beranggotakan 20 orang menerobos area terlarang sehari sebelumnya. 3 diantaranya tewas dan 2 jenazah warga Singapura telah ditemukan. Seorang pemandu wisata yang beranjak turun sempat mengabadikan momen mencekam saat gunung meletus. Dukono eruption, guys. Today, Friday 8. We are lucky. We already climbed down. Be careful, guys. There are still many local tourists. Oh my God. Seorang pemandu wisata sempat mengabadikan momen mencekam ini. Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Indonesia Timur meletus tanggal 8, menyemburkan awan vulkanik setinggi 10 km. Sehari sebelumnya, sebuah tim pendaki beranggotakan 11 warga Indonesia dan 9 warga Singapura mengabaikan larangan dan menerobos zona terlarang dalam radius 4 km dari area kawah untuk mengambil foto dan akhirnya terjebak di sana. 17 orang berhasil diselamatkan, namun 3 korban yang berada di dekat kawah tewas tertimbun abu vulkanik. Pada hari Minggu, jenazah 2 pendaki Singapura akhirnya ditemukan. Untuk kondisi jenazah ya kami sulit menjelaskannya, ya yang pasti bahwa sudah terevakuasi 2 orang yang memang sudah sangat tidak utuh. Hujan lebat dan kondisi jalanan berlumpur mempersulit pergerakan tim, namun jenazah akhirnya berhasil dipindahkan dari pegunungan menuju rumah sakit untuk menjalani identifikasi. Otoritas telah meluncurkan penyelidikan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan menerobos ke zona terlarang dan menyelidiki apakah agen wisata bertanggung jawab secara pidana. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.